Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, hari ini kita akan memulai pelajaran tentang cerita fantasi. Ya, sebelumnya saya ingin informasikan dari hasil kerja Anda kali lalu, di mana kali lalu itu masih membahas tentang cerita fantasi, mulai dari pengertian, ciri-ciri dari cerita fantasi. Dan hasil kerja Anda sudah baik semuanya. Ya, saya mengharapkan untuk kerja hari ini nanti lebih baik dari pertemuan kali lalu itu. Baik, sebagai umat beriman tentunya kita harus mengawali pelajaran ini dengan berdoa. Sekarang berdoa dimulai. Ya, selesai. Baik, sekarang saya menyampaikan tujuan dari teks cerita fantasi yang akan kita bahas hari ini, yaitu di sini nanti anak-anak harus mampu menyimpulkan karakteristik bagian-bagian pada struktur cerita fantasi. Jadi bagian-bagian pada struktur cerita fantasi itu nanti ada orientasi, komplikasi, dan ada resolusi. Ya, baik. Sebelum saya mulai struktur teks cerita fantasi ini, saya ingin bertanya kepada anak-anak, sejauh mana pemahaman dari anak-anak tentang pelajaran minggu lalu. Ya, yang masih menceritakan cerita tentang teks cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Masih ingat? Halo, masih ingat? Masih ingat? Ya? Cerita yang terjadi. Terus? Yang tidak sesuai dengan keadaan nyata. Cerita yang Cerita dongeng. kasih? Cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, benar. Ya. Baik, jawaban Anda sudah benar, di mana cerita fantasi itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, atau cerita sebuah cerita karya sastra yang dimana hasil imajinasi seorang pengarang yang bukan benar-benar terjadi. Baik, dari struktur atau teks cerita fantasi itu kita harus bisa menelaah struktur cerita fantasi. Ya, dari struktur cerita fantasi itu terdiri atas tiga bagian utama. Tiga bagian utama, yaitu ada orientasi, ada komplikasi, dan ada resolusi. Ya. Dari tiga bagian utama dari cerita fantasi ini, di sini nanti kita harus mampu, atau anak-anak mampu menelaah dari struktur teks cerita fantasi, yaitu dari orientasinya, komplikasinya, dan juga dari resolusinya. Baik, kita bahas satu persatu. Pertama, orientasi. Dari orientasi ini, pada bagian ini pengarang melukiskan dunia untuk ceritanya. Bagian ini mengenalkan tempat dan waktu peristiwa terjadi, serta para tokoh. Nah, itu bagian orientasi. Itu bagian komplikasinya atau complication. Daripada bagian ini, tokoh utama menghadapi rintangan ketika mencapai cita-citanya. Dalam bagian ini, konflik mulai terjadi atau mulai memuncak.
Itu pada komplikasi. Sudah itu pada bagian resolusi atau resolution, ya, permasalahan yang dihadapi tokoh utama diselesaikan. Nah, bagian ini mempunyai dua kecenderungan, yaitu mengakhiri cerita dengan kebahagiaan atau yang disebut dengan happy ending, atau mengakhiri cerita dengan kesedihan atau sad ending. Akan tetapi ada juga cerita imajinasi yang membiarkan pembaca atau pendengar menebak akhir dari sebuah cerita. Ya. Baik, jadi dalam menelaah struktur teks cerita fantasi ini, Pak Guru akan memberikan sebuah link video, di mana dalam link video itu nanti ada sebuah cerita fantasi yang berjudul Lojo Lojo. Ya, dari cerita fantasi yang berjudul Lojo Lojo di situ nanti anak-anak harus mampu menentukan tiga bagian utama itu tadi. Ada orientasinya, ada komplikasinya, dan juga ada resolusi. Ya. Baik. Sampai di situ ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, saya lanjut. Di sini nanti Anda juga, atau anak-anak nanti harus mampu menjelaskan ciri dan pola pengembangan setiap struktur cerita fantasi. Ya, di situ nanti ada ciri, isi, struktur dari cerita fantasi. Nah, misalnya bagian cerita, ciri isinya seperti apa? Nah, di orientasinya, di orientasi dari cerita Lojo-Lojo itu tadi, pengenalan tokohnya apa, tokohnya siapa, latar, watak, dan penokohan atau konflik yang terjadi dalam cerita fantasi itu. Sampai pada komplikasi juga seperti itu. Hubungannya sebab akibat, hubungan sebab akibat, muncul konflik hingga konflik itu memuncak. Sudah itu pada bagian resolusinya. Di bagian resolusi berisi penyelesaian masalah dan konflik yang terjadi. Ya. Nanti anak-anak semua nanti harus bisa menentukan tiga bagian utama itu, yaitu dari apa tadi? Orientasi, sudah itu? Komplikasi, sudah itu? Ya, yang terakhir resolusi. Baik, berbicara tentang menelaah struktur teks cerita fantasi ini, sudah paham? Cerita fantasi, sudah paham? Ya, paham. Baik, kalau sudah paham, saya beri kesempatan kepada anak-anak untuk menyimpulkan kembali pelajaran yang telah dibahas tadi. Ya, tentang menelaah struktur cerita fantasi tadi. Coba, saya beri kesempatan 1 menit. Ya, Putri Devo. Kesimpulan dari pelajaran kali ini adalah cerita fantasi. Struktur dari cerita fantasi adalah komplikasi, orientasi, komplikasi, solusi. Ya. Ada yang bisa tambah lagi? Kasih? Ya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Putri Devo tadi, seperti yang dijelaskan oleh Putri Devo tadi, yaitu ia menyimpulkan bahwa dalam pelajaran tadi yaitu berbicara tentang struktur cerita fantasi, yaitu di mana ada 3 bagian utama yang dibahas, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ya. Jadi sampai di sini sudah pertemuan kita hari ini. Saya harap Anda sudah memahami betul, dan saya beri kesempatan kepada anak-anak semua untuk kerja tugas di rumah, yaitu anak-anak mencari atau membaca cerita fantasi. Nanti pertemuan berikutnya kita atau anak-anak mempresentasikan cerita fantasi itu satu persatu. Baik, terima kasih. Selamat pagi.